Oleh sebab itu ketika kalian selamat, ini membuktikan janji Allah. Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa di antara kalian yang murtad na'udzubillah meninggalkan agama ini, fasawfa ya'tillah, Allah akan ganti dengan kelompok yang baru. Yuhibbuhum wa yuhibbunah, Allah cinta pada mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Yujahiduna fi sabilillah, mereka terus berjuang di jalan Allah. La yakhafuna fillah laumata laim, mereka tak pernah takut memperjuangkan agama Allah, ejekan siapapun. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku sekalian, anak muda inilah harapan ke depan. Kenapa Ustaz Somad kalau diundang ke mahasiswa itu semangatnya? Bahkan video waktu direkam dulu acara di Undri itu yang banyak viral itu. Bahkan orang menyerang saya pun gara-gara video itu dah. Video di Undri itu banyak pertanyaan. Ini di mana nih di Undri? Kenapa begini? Di-cut lah siapa yang memotong, wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas niat kita baik. Kalau ceramah saya di depan anak muda, bangkit semangat luar biasa. Tapi kalau sudah audiensnya itu menunduk. Judul kita subuh ini tentang menghadapi sakaratul maut. Tapi kalau anak-anak muda, bagaimana visi misi Riau ke depan? Menjadi tuan rumah negeri Melayu yang religius dan agamis, menjadi tuan rumah bangsa Melayu, truly of Malay. Kalau mau menengok Melayu yang asli, bahasa Melayu dari Riau, budaya Melayu, datanglah ke Riau. Kita bangga 4 kerajaan Melayu: Siak Seri Indrapura, Pelalawan, Indragiri, Riau Lingga, yang sudah satu memisahkan ke Kepri, dan semuanya ini Melayu, dan Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang menya, tinggal layunya saja. Saya bukan Melayu Pak Ustaz, saya Minangkabau. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang Minangnya, tinggal kabaunya saya. Saya bukan Melayu, bukan Minangkabau, saya Jawa Pak Ustaz. Jawa adalah Islam. Kerajaan buah maja, pahitnya luar biasa, maka disebut dengan Mojopahit. Kalau manis, Polu ke Mojo. Lalu kemudian tumbang kerajaan Majapahit, bangkitlah kerajaan Demak. Masjid Demak sampai hari ini tegak berdiri. Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Kudus. Kebangkitan Islam di Jawa. Jawa adalah Islam. Aku orang Mandailing Pak Ustaz, aku bukan orang Jawa, bukan. Oh, Mandailing adalah Islam, maka disebut nama kabupaten Madinah, bukan Madinah Al-Munawwarah, Mandailing Natal. Di sana ulama-ulama besar. Ada Imam Masjidil Arab namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Minkabawi, Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib punya murid namanya Syekh Mustafa Husain. Syekh Mustafa Husain pulang ke Madinah mendirikan pesantren. Itulah dia pesantren Mustafawiyah, diambil dari Mustafa, tertua di Sumatera dan terbesar santrinya di Mandailing Natal. Oleh sebab itu maka Islam. Oh, kalau begitu Abdul Somad ini anti kebinekaan, enggak? Bukan berarti saya katakan Islam lain daripada Islam sunat. Enggak, kita tak mengajarkan itu. Semua kawan kita, sahabat kita, mau Kristen, mau Katolik, mau Protestan, mau Hindu, mau Buddha, semua kawan kita, satu kampus, satu kantor, satu tempat perjalanan. Tapi kalau sudah terkait dengan akidah, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ustaz Somad, kawan saya sama-sama kuliah Kristen sedang menikah di Hotel Pangeran, boleh saya datang? Silakan kau datang. Terus nanti makannya kan ada di situ Muslim food, kau makan di situ. Di sebelah kiri ada non Muslim food, tengok aja, jangan kau ikut makan. Selesai dia makan di Muslim food, singgah pula dia non Muslim food. Kenapa kau makan di situ? Itu kan non Muslim. Nggak ada, kau tak makan dagingnya Pak Ustaz, kuahnya aja sedikit. Mana bisa? Ini ada jatah saat waktu mengucapkan selamat, silakan. Selamat menempuh hidup baru ya. Selamat ya. Cukup. Tidak sampai situ. Barakallah lakuma, itu bukan ucapan untuk dia. Ini masalah berkawan bertetangga, silakan. Tapi ke depan bagaimana anak-anak perikanan. Saya setiap 6 bulan sekali pergi ke pedalaman. Bulan Februari sekali, bulan Agustus sekali. Kenapa Ustaz pilih Februari dan Agustus? Break semester break. Ketika kita sedang kosong, maka saya khususkan waktu, saya pilih 3 sampai 4 hari. Dari Pekanbaru naik mobil sampai 5 jam, berhenti di Bali, Balilas. Dari Balilas lanjutkan perjalanan agak 1 jam, sampailah di Seberida.
Dari Seberida jalan tak beraspal, masuk lagi lewat jembatan kayu sampai berhenti di kampung Rantau Langsat. Sampai di Rantau Langsat mobil tinggalkan, kami pun naik. Nanti Ustadz kita naik speed. Bayangan saya naik speed macam film Miami Vice itulah. Padahal tengok sampan ketek. Ini kalian bilang speed? Iya Pak Ustadz. Naiklah sampan. Panas berhujan tak bertutup. 7 jam kami naik sampan. Barulah sampai ke tengah hutan rimba. Mau SMS ke rumah, aku dah sampai, no signal. Kalau mau meng-SMS mesti naik ke bukit. Sampai di bukit ada satu batang kayu tualang tinggi, memanjat lo kata. Yang bisa memanjat itu cuma satu orang. Dialah memanjat ke atas, dibawanya HP kita, nanti goyang-goyang sampai SMS masuk. Dan dia tak pula pandai membaca. Kadang anak-anak yang lain ngejek mereka ketika mereka aktif berceramah, aktif berikan kultum, aktif buatkan kelompok kajian. Apa kata yang lain ngejek? Rajin ya. Tapi biasanya orang taat beragama ini cepat mati nih. Dia cuek aja. Apa kata dia dengan senyum? Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Jadi kau bilang aku anjing? Enggak, aku tak ada bilang anjing. Aku bacakan pepatah aja, kok ente sensi betul. Masih ada anak-anak pemudi-pemudi yang masih tetap istiqomah pakai cadar. Orang ngejek, ninja lewat. Dia cuek aja. Tapi akhirnya mereka kalah. Kenapa? Karena mereka istiqomah di jalan Allah. Dia tak tengok ucapan orang. Pujian tak membuat kau melambung, hinaan tak membuat kau jatuh ke bawah. Kenapa? Karena kau sudah sampai maqam ihsan. Aku berbuat ini bukan karena ujian, pujian, cacian, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Begitulah indah kebersamaan dengan mereka. Tiba kita kasihan. Bagaimana? Kebetulan ada sahabat satu yang pandai memberikan penyuluhan budidaya kelulut. Nah, jadi dikumpulkan mereka ramai-ramai. Bapak besok datang ke tempat kami ya. Kita besok ada acara budidaya kelulut. Kelulut macam lebah kecil tapi madunya lebih mahal. 1 kilogramnya aja, 1 onnya sampai 200.000. Oleh sebab itu maka diajarkan dia nanti pergi ke hutan, kalau nampak kelulut potong, lalu kemudian buatkan rumahnya di atas. Dan saya berpikir ini kalau ada yang bisa membuatkan teknologi air terjun itu bisa disalurkan dengan di tembok. Lalu kemudian akan disalurkan airnya dengan tekanan tinggi bisa ke atas sehingga mereka tidak lagi ngambil wudhu sampai ke bawah turun. Bisa dibuatkan pipa-pipa keran gratis. Nah, jadi tidak bisa lagi berdakwah sendirian. Mesti ada ahli air, mesti ada ahli ternak, mesti ada ahli ikan. Lagi-lagi masalah yadana. Gimana supaya saudara kita di dalam ini bisa makan daging? Agak setahun sekali lah. Kebetulan kita punya FB. Nah, kita buat saja update status. Saudaraku yang punya kelebihan rezeki, tolong kirimkan ke nomor rekening ini, nanti kambingnya akan kami bawa Idul Adha. Iseng-iseng aja. Ternyata seminggu sebelum Idul Adha terkumpul 48 ekor kambing. Itulah yang kemarin kami antar pakai sampan. 1 kambing, 2-3 ekor sampan, bawa sampan. Kambing itu takut, kami lebih takut jatuh. Kalau dia jatuh mati, kalau kami jatuh mengganti kambing itu. Jangan kau takut kambing sama air, kami lebih cemas lagi. Ada dari Amerika, ada dari Jepang, terharu kami. Tak pernah jumpa tapi dia percaya. Ini kambing kami kerja di Jepang, kami dari Amerika, kami dari Qatar, tolong bawa kan. Kami bawa kambing itu sampai ke ujung kampung yang paling jauh, Datai. Ada yang 2 ekor, ada yang 3 ekor. Dan kami tinggalkan beberapa adik-adik mahasiswa UIN yang punya program namanya USM, UIN Suska Mengajar. Mereka berganti-gantian di dalam mendidik anak-anak di sekolah. Kami katakan kalian kontrol kambing ini memang betul-betul dipotong pagi Idul Adha. Setiap kampung tengok. Kita khawatir kita pulang disembelihnya kambing itu. Belum lagi Idul Adha. Lalu kemudian untuk kiriman pakaian, sepatu, logistik semua kirimkan ke An-Nur. Kita buat satu ruangan untuk perkampungan desa tertinggal Riau. Saking banyaknya bantuan umat Islam tak terbawa-bawa baju bekas. Baju baru jarang, bekas saja. 3. Logistik barang-barang, kambing, duit langsung dikirimkan. Pagi tadi masuk SMS. Ustadz Abdul Somad, ini kami kirim 1 juta untuk Yayasan Muara untuk adik-adik di desa tertinggal. Jadi amat sangat bisa kontribusi anak perikanan.
Jadi kalau dikatakan kami ini bukan ustadz, kami bukan penceramah, gimana kami bisa berbagi? Kalian tak perlu ceramah, tapi dengan ilmu ikan kalian itu luar biasa. Bagi nanti yang punya bakat cerdas mau jadi dosen, selesai ini jangan cukupkan S1. Habis itu S2, habis itu S3. Tengok macam Pak Dekan profesor. Kau profesor apa? Profesor ikan. Semua ikan-ikan ini tahu aku namanya. Kau tunjukkan aja lah ikan. Ikan apa namanya? Ini semua milik makhluk Allah SWT. Mengkaji ayat-ayat yang tersurat itu ahli tafsir Dr. Mustafa Umar. Tapi ada ayat yang tersirat, inna fi khalqis samawati, tentang penciptaan langit. Mengkaji tentang ilmu langit, keluar ilmu astronomi. Wal ardi, tentang bumi, berapa dalam bumi, berapa lapis bumi, apa saja isi bumi, bagaimana umur bumi. Muncul ilmu geologi. Waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam. Berpikir, muncul meteorologi, klimatologi, dan geofisika. La ayatin, itu semua adalah ayat. Mereka yang belajar di fakultas syariah, Islamic law, halal, haram, makruh, mubah, Quran, hadis, ijma', qiyas, dapat pahala. Mereka yang belajar di fakultas usuluddin, tafsir, hadis, perbandingan agama, dapat pahala. Mereka yang belajar di fakultas dakwah, bagaimana konsumen, bagaimana da'i, bagaimana sumber dakwah. Tapi jangan lupa, anak-anak perikanan juga dakwahnya luar biasa. Jadi masalah berdakwah ini bukan tugas Ustadz Abdul Somad, bukan tugas Dr. Mustafa Umar, bukan tugas Dr. Muardi Muhammad Saleh, bukan tugas Majelis Ulama Indonesia, MUI, Muhammadiyah, NU, Perti, Persis, tapi ini tugas kita bersama. Karena kata Syekh Umar Tilmisani, nahnu du'at qabla kulli syai', kita adalah da'i sebelum menjadi apapun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau laki-laki mau perempuan sama, selamatkan anak-anak muda kita. Kalaulah kalian sibuk memikirkan bagaimana produktivitas ikan, bagaimana tambak ikan, bagaimana tambak udang, bagaimana membuat budidaya ikan, bagaimana supaya saudara kita yang ada di Sokop, di Talang Mamak, Talang Perigi, bagaimana saudara kita yang ada di suku Akit, bagaimana suku Sakai bisa produktif. Jangan lagi mereka, coba tengok jalan lintas timur dari mulai Kandis Minas, anak-anak minta bantuan karena menjual, anak suku pedalaman daripada Jambi di pasar-pasar arah ke Jambi minta bantuan. Kalau mereka diproduktifkan untuk mengelola ikan kita ini dengan sungai kita, dengan karamba kita, dengan macam-macam, maka tak akan ada lagi ini terjadi. Ini adalah ladang dakwah, tapi ini dijadikan orang sebagai objek sehingga maraklah program-program keagamaan yang mengajak saudara-saudara kita kepada keyakinan yang lain. Kita tidak salahkan orang menyebarkan agama, tapi di negeri ini sudah ada aturan tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Sebagian besar mereka itu adalah muslim karena mereka dulu nenek moyangnya adalah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Anak-anak muda disupport oleh Pak Dekan, disupport oleh para dosen, disupport oleh para ustadz, buat program-program ke depan apa yang bisa kita lakukan. Kalau ini tidak dilakukan, na'udzubillah, akan hancur ini. Adapun yang lain masih belum tersentuh dakwah, siapa yang mengajak mereka? Ini kawan-kawan. Jadi jangan katakan dakwah ini kerja Ustaz Abdul Somad. Enggak. Setelah anak-anak muda ini berhijrah, ngaji, barulah Abdul Somad ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang masih sibuk dengan narkoba, sibuk dengan geng motor, sibuk dengan karaoke, sibuk dengan dugem, duduk sambil gemetar. Itu siapa yang ngurus mereka? Kalianlah yang saling mengajak. Hidupkan lagi rohis, hidupkan lagi kajian-kajian. Saya bangga, saya pernah dibawa ke asrama anak-anak dari Kepulauan Riau. Di belakang kampus ini, masuk ke dalam. Terus Ustaz Somad datang ke kampus kami, dibuat acaranya Sabtu malam Ahad. Malam Ahad masih ada anak-anak tinggal di asrama, orang tua tak ada, ayah mak tak ada, tapi mereka tetap mau mengaji. Saya bawakan Infokus, saya buatkan pengajian, buka tanya jawab, serius mereka. Lalu kemudian masih ada anak-anak muda, bukan dari fakultas agama, bukan dari pondok pesantren, anak umum. Di zaman edan zaman sekarang, sengaja orang barat membuatkan Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, itu semua untuk apa? Untuk merusak kepala anak-anak kita. Tapi masjid-masjid masih banyak anak muda. Ketika Ustadz Muzammil Hasbullah datang dari Bandung, jam 8 dia mau ceramah, jam 6 anak-anak gadis sudah. Begitu Ustadz Hasbullah menikah, tertulislah hari musibah nasional. Banyak akhwat kehilangan. Begitu juga kemarin ketika datang Ustadz Hanan At-Taki, tidak bisa dibuat di atas, buatkan pentas di bawah, sejauh mata memandang, luar biasa.
Ini artinya anak-anak muda di Riau ini, Masya Allah. Padahal waktu malam Ustaz Hanan At-Taki ceramah di An-Nur, di malam yang sama artis-artis India di Purna MTQ kalah Mahabharata itu. Bayangkan itu. Ini maknanya ke depan Riau akan diisi. Mereka inilah yang tahun 2037, 2017, 2027, 2037 mereka inilah yang akan menjadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, berkepala dan tak berkepala. Tak tutup kemungkinan mereka akan menjadi anggota legislatif. Dibuatnya kolam sana, kolam sana, kolam sana, kolam sana, sehingga semua orang menengok dia. Bapak berprestasi, bapak layak jadi wakil kami di legislatif. Dia tidak meminta, orang lain akan mengangkat dia. Bapak cocok menjadi wakil kami, Pak. Kenapa bapak turun naik? Gara-gara ikan. Orang lain ada bawa karpet, orang lain bawa money politik, dia tak ada. Kasihnya aja ikan satu ekor satu orang. Betapa ini medan dakwah. Tak selesai masalah di Riau ini dengan ceramah. Ceramah tak selesai. Contoh nanti khutbah Jumat, berapi-api Ustaz Somad khutbah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Tak selesai. Tapi ketika kamu pegang tampuk kekuasaan politik, maka lahirlah perda syariah. Maka PNS bukan satu-satunya target kejaran. Rendah sekali cita-cita kamu. Apa cita-citamu nak? Aku ingin jadi PNS. Ini Ustaz Somad ngejek PNS ya? Enggak, saya PNS. Saya PNS Kementerian Agama di UIN. Masih ada NIP saya, masih ingat saya. Artinya apa? Bahwa itu hanyalah wasilah saja. Tapi kalian menjadi businessman. Saya tak tertarik politik Pak Ustaz. Saya akan khusus nih karamba nih. Berapa karamba kamu? Ya sepanjang sungai inilah Pak Ustaz. Kalian bisa menolong anak yatim, fakir miskin. Ada target-target yang dicapai. Saya tak sempat ngurus karamba, tapi saya mengurus Asosiasi Persatuan Karamba Dunia dan Akhirat. Manajemennya dia. Dia tidak langsung prakteknya. Saya ilmunya aja Pak Ustaz. Ilmu tentang karamba. Kau mana-mana seminar internasional karamba. Mana karamba? Tapi jangan lupa, tak bisa membangun karamba di atas kertas. Tak bisa membangun tambak di atas kertas. Itu ucapan pemikir Riau dulu, Pak Muhammadiyah. Membangun tambak di atas kertas. Karena ini adalah ilmu terapan. Setelah dia ditanam, disemai, turun hujan, minta kepada Allah. Disitulah connect antara usaha dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak muda ini ke depan, kalaulah mereka ini tak ada, na'udzubillah, begitulah dahsyatnya orang kafir mau merusak kepala anak-anak muda kita. Tapi hari ini mereka masih tetap bersemangat. Makanya dimanapun saya tausiah, ramai anak-anak muda, Ustaz udah kita masuk aja ke mobil kita tinggalkan. Enggak, salaman kita dulu. Kenapa? Karena anak-anak muda ini mukjizat di zaman ini. Tak berhasil mereka merusak. Mereka buatkan YouTube supaya anak muda nonton film porno. Mereka buatkan FB supaya anak muda asik kenalan-kenalan pacaran. Mereka buatkan WhatsApp supaya anak muda asik. Tapi justru WhatsApp, FB, Twitter, BBM dijadikan mereka sebagai lapangan dakwah. Itu yang merekam video kajian kita yang disebutkan Pak Dekan tadi, yang memotong-motong pendek, yang nge-share ke sana kemari. Itu bukan ustaz. Saya seumur hidup sekali pun tak pernah mengupload itu. Itu siapa? Anak-anak muda yang luar biasa. Suatu ketika saya sedang ceramah, penuh kamera. Siapa yang punya kamera? Kami Pak Ustaz. Kalian wartawan? Enggak, kami mahasiswa. Kok banyak betul nih hobi pengajian? Tugas dari dosen kami Pak Ustaz. Rupanya dosennya menugaskan kalian rekam ceramah Ustaz Somad, kalian cut mana yang penting, 1 menit untuk Instagram, 3 menit untuk WhatsApp, 10 menit untuk YouTube. Kalian share, kecilkan programnya yang terlalu besar, maka semua ditonton. Yang punya video siapa? Anak perikanan. Yang menguploadkannya siapa? Anak sains teknologi. Bahannya dari mana? Dari ceramah Ustaz. Pergi dia ke tepi kolam, sedang menengok kolam ikannya, dimasukkannya telunjuknya ke dalam kolam. Habis itu naikkan ke atas. Hei saudaraku, inilah perbandingan dunia dan di akhirat. Coba kau tengok berapa yang ada di lenganmu. Setetes, itulah dunia. Mana akhirat? Inilah kolam ikan yang besar. Kalau kau dapat, jangan kau sombong, karena cuma setetes. Kalau tak dapat, jangan sedih, karena yang tak dapat pun cuma setetes. 1 menit, upload kan. Bagi yang suka, tolong like and share. 2 hari setelah itu cek, tak ada like, rupanya paket habis.
Jadi jangan berpikir bahwa dakwah itu mesti LCMA, mesti ustadz, mesti profesor, doktor. Tidak. Kita semua mengajak. Orang yang paling rugi di dunia adalah orang yang pernah hidup di atas dunia tapi tak pernah mengajak orang ke dalam kebaikan. Inilah pentas. Inilah pentas dunia. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, ceramah, masuk, mati. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, ngurus ikan, ngurus kerambang, ngurus ikan, ngurus kolam, ngurus ikan, batu, mati. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, tanda tangan, mati. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, razia, mati. Maka paling rugi orang yang dari dalam tanah naik ke atas tanah, pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tinggang ulanggang, lintang pukang. Tak tahu tak apa yang dicari, tiba-tiba mati. Hidup zaman sekarang ini, kita kadang inilah dunia ini tak bisa ditebak. Paginya masih sehat sama kita, tiba-tiba sore udah masuk rumah sakit. Sorenya pula sehat sama kita, besok pagi udah masuk rumah sakit. Loh kok bisa gitu Pak Ustaz? Kerjanya di rumah sakit. Oleh sebab itu dunia ini, dulu kalau kita tanya pakcik makcik kita, makcik ya almarhum pakcik ini meninggal kenapa? Dia meninggal waktu pergi ke sungai, disangkanya ikan tapah, rupanya buaya, mati dia dimakan buaya. Dulu datuk ini meninggal kenapa? Dia pergi ke hutan mau menjerat rusa, disangkanya rusa, rupanya induk buaya, mati dia dimakan harimau. Tapi hari ini orang mati bukan lagi karena diterkam harimau, bukan kenapa. Sianu mati kenapa? Habis makan gulai kambing berkunang-kunang, mati. Sianu mati kenapa? Minum teh manis, diabetes meletus, mati. Tapi jangan gara-gara cerita mati anak-anak perikanan ini balik bawaannya mau mati. Kau gimana rencana? Jadi kita masuk ke perkampungan Talang Mamak, Talang pergi suku Akit. Enggak lah Pak Ustaz, aku mau mati aja. Kau rencana gimana? Jadi ambil S2 perikanan ikan di Jepang. Enggak Pak Ustaz, kita pun tak ada guna S2 S3. Nanti kalau mati ditanya malaikat pelajaran MDA juga, siapa Tuhanmu, siapa Nabi. Kau kejar dunia ini sejauh mata memandang. I'mal li dunyaka, buatlah untuk duniamu ka'annaka ta'ishu abada, seakan kau hidup untuk selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada, sedangkan untuk akhiratmu seakan akan kau mati besok. Jadi anak-anak perikan ini harus berpikir bagaimana seluruh ikan yang diimpor oleh Jepang harus dari Riau. Kita tahu orang Jepang suka makan ikan. Dipotongnya ikan, disambutnya dengan dengan nasi, lalu dipotongnya, dicolek-coleknya pakai. Kita pun nengoknya mau muntah, ikan mentah, sushi, lalu dimakannya. Itu bagaimana kita berpikir? Kita ambil barang dari Jepang, mana dia? Sony, mana dia? Panasonic, mana dia? Di Jepang semua. Kenapa dia tak ambil dari kita? Yang lain tak memperdulikan, kita memperdulikan. Maka berpikir ke depan, semua mesti berawal dari mimpi-mimpi. Kalau ada orang yang tidak pernah bermimpi, maka dia tidak akan pernah punya mimpi jadi kenyataan. Yang jadi masalah sekarang, orang bermimpi dia pun dia takut. Yang lebih parahnya lagi, tak ada waktu untuk bermimpi. Dulu orang mimpi jam 2 malam, sekarang jam 2 pun asik juga update status. Akhirnya jam 9 pagi baru tidur. Itulah dia mimpi di siang bolong. Takut untuk bermimpi. Dulu orang di tengah malam jam 2 malam bermimpi, lalu dia bangun dan berdoa kepada Allah, ya Allah, dalam ketengah kesunyian. Sekarang dunia ini tak ada lagi sunyi. Jam 2 malam bangun berdoa, ya Allah, gol, kata kawan sebelah. Manchester United, Liverpool. Oleh sebab itu maka dunia ini sudah kacau balau, tapi kita jangan sampai isinya ikut kacau balau. Alhamdulillah masih ada anak-anak muda. Fakultas yang paling sering ngundang saya pengajian, Fakultas Perikanan. Dari dulu. Artinya apa? Ada anak-anak yang peduli, istiqomah, dan dia mewarnai yang lain-lain. Sudah lama azab Allah itu sudah mau turun ke satu daerah, tapi tak jadi. Sudah mau turun dari Riau, melompat pergi dia ke sana. Sudah mau Riau, melompat pergi dia ke sana. Kenapa? Masih ada sekelompok anak-anak muda, masih ada orang-orang yang lisannya bertasbih, berzikir, basah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti kita jaga, karena kalau kita tidak jaga maka serangannya luar biasa. Kepala Abdul Somad waktu kuliah di Mesir dulu, saya alhamdulillah selamat, saya dari pacaran-pacaran itu selamat. Insyaallah 4 tahun di Mesir tak pernah pacaran. Kenapa? Memang tak dapat. Kampus laki-laki sama kampus perempuan 15 km. Mahasiswa Indonesia 2.400, yang laki-laki 2.100, perempuan 300. Persaingan ketat.
Sampai di Maroko mahasiswa Indonesia 30 orang, laki-lakinya 29, perempuan 1. Itu pun sudah pula diambil orang. Nah, oleh sebab itu saya diselamatkan oleh keadaan. Andai dibalik zaman masa, muda saya balik, hidup di Pekanbaru dengan godaan yang luar biasa, belum tentu selamat.